Oke, mohon perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, masih pada semangat buat belajar? Semangat. Kita semangat dulu coba. Apa nih mungkin ya? Terus semangat. 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 Apakah ada yang hadir kali ini? Izin, oke. Yang lain masih semangat ya tadi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai geometri, yaitu sifat-sifat garis singgung pada lingkaran sebelumnya. Apa itu garis singgung? Ada yang tahu nggak sih apa itu garis singgung? Yang disinggung. Ya. Terus? Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Iya. Coba perhatikan roda dan rel keretanya. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa roda kereta itu bisa berputar? Lagi? Karena di bawahnya Ada. Berarti rel dan rodanya itu bersentuhan. Iya, bersentuhan. Dengan kata lain berarti singgungan. betul. Nah, apakah roda kereta api ini bersinggungan dengan rel itu tepat di berapa titik? 1 titik. Betul. Jadi, pengertian garis singgung pada lingkaran adalah sebuah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja tanpa memotong lingkaran tersebut. Titik di mana garis singgung menyentuh lingkaran disebut sebagai titik singgung. Nah, di sini kan kita akan memiliki tujuan pembelajaran, yaitu menemukan sifat-sifat garis singgung pada lingkaran. Agar kalian bisa menemukan sifat-sifat tersebut, Ibu akan membagikan AKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Oke. Coba perhatikan dulu ke depan ya. Sebelum kita memulai mengerjakan AKPD, Alfani boleh dipimpin teman-temannya untuk membaca. Teman-teman, supaya APD kita mengerjakannya lancar, berdoa dalam hati mulai, berdoa selesai. Nah, di petunjuk pengajian kan ada perhatikan dan baca dengan sesama persoalan yang diberikan. Selesaikan persoalan yang dengan mengisi kolom dan titik-titik yang telah disediakan. Tanyakan kepada guru apabila mengalami kesulitan dalam proses mengerjakan. Jadi, kalau nanti mengalami kesulitan boleh langsung mengajukan tangan saja ya. Waktu pengerjaan 5 menit cukup? Cukup ya, 5 menit aja. Oke, dimulai dari sekarang. Ibu mau kasih? Oh, boleh. Itu paham itu. Jadi ada nah kita pernah di situ juga tertera barcode QR. Kalian boleh nge-scan QR tersebut untuk membantu kalian lebih memahami ya. Ini kalian bisa di-scan di apa-nya buat videonya di layar. Insya Allah.
Oh ya, oh, dia kayak di sini. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada bisa ya? Kalau untuk hilang GeoGebra itu kan mengingat GeoGebra ya, kalian bisa memindah-pindahkan titiknya, jadi kalian bisa bereksplor di sana. Oh, itu kita lihat. Yang bebek sama perjalanan sama benar. Oke, waktunya habis ya. Hai, halo. Waktunya udah selesai ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tiap kelompok boleh maju perwakilannya satu orang ya. Kelompok satu, halo. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga boleh maju. Oke, kelompok tiga. Oke. Siapa yang mau duluan menjelaskan untuk permasalahan yang pertama yang akan membantu diri itu? Dewa? Kalau itu digambar. Boleh digambar ya? Oke. Oke. Nah, kan ini Perhatikan ya teman-teman yang menjelaskan di depan. misalnya kan dari titik pusat kok, berarti ada di dalam lingkaran ya. Lingkaran. Jadi pusat kan ini pusat kok. Nah, jadi itu menarik dari menuju titik P, berarti itu setengah dari titik A dari lingkaran ke sini. Jadi ini titik P. Nah, kemudian caranya itu garis lingkup. Nah, yang jadi garis lingkup itu berarti ini si titik P yang dengan lingkaran. Betul. Teman-teman gambarnya ada yang beda nggak tadi? Sama. Kalau misal jari-jarinya ditarik ke atas, apakah gambarnya jadi seperti ini? Tidak. Jadi garis lingkupnya bakal Sebentar mengikuti Oke, berarti selanjutnya yang nomor dua. untuk yang nomor 2 sudah dibentuk oleh garis lingkup dan jari-jari OP pada titik simpul itu sebesar ini 90 derajat karena garis situ. Oke, betul ya 90 derajat. Ada yang isi selain 90 derajat nggak? 90 derajat. 90 derajat. Nomor 3-nya, Jadi berkaitan dengan garis lingkup yang derajat karena titik simpulnya garis lingkup dan jari-jari sama aja. Karena besar sudut antara garis lingkup
dan jari-jari di titik singgung lingkaran itu akan selalu sama ya seperti saja. Nah, itu juga berlaku untuk semua titik singgung pada lingkaran. Oke, betul, benar sekali ya jawaban Dewa. Nah, untuk yang selanjutnya boleh dijelaskan siapa tanya atau apa? Ya dulu. Ayo amati. Ayo amati. Ini kan terus matematika mulai terus pertanyaannya apa dapat kamu simpulkan dari yang tersebut. Respon tulis sembilan kelompok yang kita simpulkan kalau dari sini ada lingkaran menonton pada satu titik sini yang terus dengan dari karena terus seperti ini masing-masing ada Selanjutnya apa lagi? Jadi, Diego dan temannya mempelajari lebih lanjut tentang garis singgung lingkaran. Mereka menggambar garis singgung tepat pada segitiga ini ya. Terus panjang PB sama dengan panjang PC. ya betul sekali. Selanjutnya, Sudut APB dan sudut APC besarnya sama yaitu 90 derajat. Jadi dari sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat sebanyak 2 buah garis singgung yang panjangnya sama. Jadi sifat-sifat garis singgung apa saja yang saya temukan? Yang pertama, sifat singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari pada titik singgung. Yang kedua, pada setiap satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung. satu lagi ada Ada ini kalau berada dari satu di dua lingkaran itu bisa ditarik 2 buah garis yang panjangnya sama. Oke, jawabannya betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Kami di luar kami datang boleh. Nah, di sini kan LKPD-nya sudah selesai dikerjakan ya. Jadi apa saja sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kita dapat menemukan sifat-sifat dari singgung pada lingkaran. Sifat-sifatnya apa aja coba? Dari singgung ya Bu. Dan lingkaran itu tegak lurus dengan R. Lingkaran itu pada titik singgungnya. Kemudian yang pada lingkaran itu dapat dibuat satu garis saja. Kemudian satu titik di luar lingkaran juga bisa ditarik 2 buah garis singgung yang panjangnya sama. Oke, benar sekali ya. Jadi, sifat-sifat garis singgung pada lingkaran yaitu adalah garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran pada titik singgung. Jadi, kalau misalnya garis tidak tegak lurus dengan jari-jari seperti ini, saya gambarkan ya. Ini jadi ya. Nah, misal ada garis yang tidak 90 derajat atau tidak 30, misalkan jadi si garis ini akan memotong lingkaran pada 2 titik. Jadi memang betul kalau garis singgung itu akan selalu tegak lurus pada jari-jari. Nah yang kedua, pada setiap satu titik lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung. Kalian di sini bisa memperhatikan kan tadi di link yang sudah diberikan bahwa di situ hanya dapat satu. Walaupun diputar-putar itu akan tetap menjadi satu garis singgung. Yang kedua ini kan garisnya di luar lingkaran, maka kita bisa menarik 2 garis dari titiknya di luar lingkaran, jadi kita bisa menarik 2 garis singgung pada titik di luar lingkaran seperti ini. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang lingkaran dan tali busur. Sebelum masuk kelas, kalian boleh ya baca-baca terlebih dahulu materi tentang lingkaran dan tali busur. Oke, pembelajaran hari ini dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari kemarin kita menyinggung lingkaran nih, jadi dua dari itu disebutkan itu si lingkaran itu tidak menyinggung lingkaran. Jadi kita biasanya jadi si garis yang dua gitu. Boleh, pasti banyak evaluasi. Aku terima kasih kepada Delsa yang telah menyampaikan prestasi yang terbaik yang kita tetap dari awalnya sama yang sudah diskusi
LKPD-nya sangat menarik gitu. Jadi kita juga tidak bosan melihat LKPD banyak ada gambar, warna-warna yang juga cerah seperti itu. Jadi kelebihannya LKPD sangat menarik dan juga ada saya juga kalau kesulitan ada scan ya, tapi scan itu jadi si murid itu kurang bertanya kepada guru ya. Kalau ada scan jadi udah beda scan kenal jadi guru kasihan seperti apa dengan itu tak ada sih. Terus apa eksepsi sih dari yang lain tadi menyampaikan tidak ada dosa eksepsi atau lupa tadi menyampaikan itu sih udah dosa sama pas kalau pas kita presentasi mah nilai tapi pas kita lagi diskusi kayak ada nilai jangan dari sih ini apa yang masih di kita ya terima kasih dong Pak. Kalau tidak ada yang menyampaikan Bagus. Pembelajarannya apa? Dan tujuan pembelajarannya dapat menentukan sifat-sifat dari simbol lingkaran. Memang karena tujuannya pondok, jadi ini memang sederhana dan memang begitu. Ini discovery-nya Bu As, ini discovery-nya. Nah, ini discovery ini ya. ya ibu yang aku tak saya PBL tapi karena banyak masukan aku jadi lagi bingung gitu jadi disampaikan Oke, berarti sudah bisa ya membedakan bagaimana jenis-jenis LKPD ya. Siap-siap skripsi ini gimana? KD, PPLK, balik dari konvensional. Nah, jadi masalah. Oke, dari diri sendiri bagus. Ya. Ini LKPD-nya juga alurnya bagus. Kalau yang tadi disampaikan oleh Alfani, karena ada scan ini jadi bertanya. Justru dengan scan barcode ini dia menggali informasi karena materi yang disampaikan di sini bukan teori, jadi sifat-sifatnya adalah angka-angka, bukan begitu kan? Nah itu kalau dalam scan barcode-nya kalau dalam materi yang diberikan imbang ajar ini bisa disebutkan ajar atau berbantuan alat gitu. Kalau yang ada di sini dalam teori materi itu berarti bukan untuk DL, bukan untuk discovery ya. Tapi kalau seperti ini memang untuk discovery. Jadi dia bisa menggali sendiri. Bisa terus ini gambarnya dari siapa? di buku ini buku pas SMP. Ada iya. Tapi geogebra sama dia. Kalau scan-nya kan dari buku yang Memang ada isiannya gitu. Oh, saya bikin sendiri GeoGebra. Berarti nggak pakai di mata kuliah. Berarti nggak pakai diaplikasikan berbaik sama. Nah, bagaimana dengan yang disampaikan oleh Lisa tadi? Ini materi terlalu mudah. Kita kan lihat ATP kan, dari CP ke ATP kan. Untuk di pertemuan ini dari ATP tersebut berapa tujuan pembelajaran yang bisa kita capai gitu. Kalau ini sebagai kegiatan satu menemukan sifat-sifat, nanti ada kegiatan dua yang lain. Soalnya kalau memang input betul ini terlalu mudah karena levelnya itu menjadi SMP benar bisa gitu. Tapi kalau tujuan pembelajarannya seperti ini yang diinginkan memang ini yang diinginkan, cuma nanti tinggal ditambah bumbunya ada tujuan pembelajaran yang lain. Ya, ada juga pembelajaran. Dan kalau nanti di sekolahnya masih kurtilas, PPLK besok bagian yang kurtilas KD, tujuan pembelajaran tidak mungkin cuma satu ya, karena ada pengetahuan dan keterampilan 3 titik dan 4 titik sekian. Yang 3 titik sekian itu adalah pengetahuan, yang 4 titik sekian itu adalah keterampilan ya.